Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis internasional, Ibu Adisya Maya Andara. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah dengan NIM 612012302444. Saya dari kelas era 3 semester 5 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan dua materi, diantaranya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis internasional. Di sini terdapat dua pembahasan. Yang pertama, definisi, histori, dan background bisnis internasional. Dan yang kedua, kerjasama dalam bisnis internasional. Pengertian bisnis dan bisnis internasional. Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa secara terus-menerus untuk memenuhi keinginan manusia. Bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam perdagangan barang dan jasa atau keduanya kepada konsumen. Sedangkan bisnis internasional merupakan kegiatan pembelian dan penjualan barang serta jasa melintasi batas negara. Kegiatan bisnis ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong terjadinya bisnis internasional. Di antaranya ada pasar domestik yang terbatas. Artinya, ketika ukuran pasar dalam negeri terbatas, baik karena ukuran populasi yang kecil atau daya beli rendah, perusahaan mulai melakukan internasionalisasi operasi bisnisnya. Yang selanjutnya, stabilitas politik versus ketidakstabilan politik. Stabilitas politik bukan hanya berarti kelangsungan partai yang berkuasa, tetapi juga kelangsungan kebijakan pemerintah untuk periode yang cukup lama. Selanjutnya, manfaat dari bisnis internasional. Terdapat 5 poin, diantaranya poin yang pertama, standar hidup tinggi. Poin yang kedua, kesejahteraan sosial ekonomi meningkat. Poin yang ketiga, pasar yang lebih luas. Poin yang keempat, mengurangi dampak siklus bisnis. Dan poin yang terakhir, yang kelima, mengurangi risiko. Selanjutnya, ruang lingkup bisnis internasional. Ruang lingkup bisnis internasional sangat luas meliputi perdagangan internasional, integrasi ekonomi internasional, investasi internasional, organisasi internasional, sistem moneter internasional, pertukaran valuta asing, strategi bisnis internasional, regulasi internasional, manajemen strategis internasional, manajemen sumber daya manusia internasional, manajemen produksi dan logistik internasional, manajemen pemasaran internasional, manajemen keuangan internasional, dan hal-hal sejenisnya. Selanjutnya, perbedaan antara bisnis domestik dengan bisnis internasional. Perdagangan pertukaran barang dan jasa. Untuk memenuhi keinginan manusia, proses pertukaran melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Oke, selanjutnya saya akan membahas sub-pembahasan yang kedua. Kerjasama bisnis internasional. Kerjasama dalam bisnis internasional merupakan bentuk kolaborasi antara dua atau lebih entitas dari negara yang berbeda untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti peningkatan keuntungan, efisiensi produksi, ekspansi pasar, atau transfer teknologi. Menurut HIL 2021, kerjasama bisnis internasional tidak hanya sekadar hubungan dagang, tetapi juga melibatkan investasi, aliansi strategis, serta pertukaran informasi dan sumber daya yang saling menguntungkan. Dalam era globalisasi ini, kerjasama ini menjadi salah satu pilar utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena aktivitas ekonomi lintas batas dapat memperkuat daya saing global dan mendorong inovasi berkelanjutan. Selanjutnya, landasan dan konsep dasar kerjasama internasional. Konsep kerjasama internasional berakar pada teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo, yang menjelaskan bahwa
Negara akan memperoleh manfaat jika fokus memproduksi barang yang memiliki efisiensi tertinggi dibandingkan negara lain. Prinsip ini menjadi latar munculnya kerjasama ekonomi lintas negara, di mana tiap pihak dapat memperoleh keuntungan melalui spesialisasi dan pertukaran hasil produksi. Kapus Gill et al. 2021 juga menegaskan bahwa teori ini tetap relevan di era globalisasi modern karena mencerminkan pentingnya saling ketergantungan ekonomi antar negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis internasional. Kerjasama internasional dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantung pada jumlah dan cakupan geografisnya. Ini adalah bentuk-bentuk utama kerjasama internasional. Terdapat 4 poin. Poin yang pertama, kerjasama bilateral. Poin yang kedua, kerjasama regional. Poin yang ketiga, kerjasama multilateral. Poin yang terakhir, poin yang keempat, kerjasama fungsional. Selanjutnya, peluang dan tantangan dalam kerjasama bisnis internasional. Peluang dalam kerjasama bisnis internasional terdapat 4 poin, diantaranya poin yang pertama, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin yang kedua, peningkatan ekonomi dan perdagangan. Poin yang ketiga, penguatan hubungan budaya dan pendidikan. Dan poin yang keempat, yang terakhir, kolaborasi dalam menangani isu global. Selanjutnya, tantangan dalam kerjasama bisnis internasional. Sama terdapat 4 poin juga. Poin yang pertama, perbedaan kepentingan nasional. Poin yang kedua, ketimpangan sumber daya dan kapasitas. Poin yang ketiga, masalah kedaulatan dan politik. Poin yang keempat, poin yang terakhir, birokrasi dan kompleksitas regulasi. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif dalam kerjasama bisnis internasional. Dampak positifnya adalah terdapat 7 poin, diantaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi. Yang kedua, transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pertukaran pendidikan. Yang keempat, penguatan posisi diplomasi di kancah internasional. Poin yang kelima, peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Poin yang keenam, penanganan isu-isu global secara lebih efektif. Dan yang poin terakhir, peningkatan pemahaman lintas budaya antar bangsa. Dampak negatifnya terdapat 7 poin juga. Yang pertama, potensi ketergantungan ekonomi terhadap negara lain. Yang kedua, masuknya pengaruh asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Yang ketiga, persaingan tenaga kerja dengan pekerja asing. Dan yang keempat, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan multinasional. Poin yang kelima, berkurangnya kedaulatan negara dalam beberapa aspek kebijakan. Poin yang keenam, potensi konflik kepentingan antar negara anggota. Dan poin yang terakhir, yang ketujuh, beban keuangan untuk membiayai keanggotaan di organisasi internasional. Selanjutnya, strategi meningkatkan efektivitas kerjasama bisnis internasional. Strategi efektif dalam membangun kerjasama internasional merupakan hal yang sangat penting dalam dunia globalisasi saat ini. Kerjasama internasional memainkan peran yang sangat vital dalam mencapai tujuan bersama antar negara-negara di dunia. Menurut Profesor Dr. Ayumardi Azra, seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri Jakarta, strategi efektif dalam membangun kerjasama internasional haruslah didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati antar negara. Selain itu, memperkuat kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi juga merupakan strategi yang efektif dalam membangun hubungan internasional yang baik. Menurut data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, nilai perdagangan antar negara dapat meningkat secara signifikan jika dilakukan dengan strategi yang tepat dan efektif. Tidak hanya itu, memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan dan budaya juga dapat menjadi strategi efektif dalam mempererat hubungan internasional. Menurut UNESCO, pertukaran pelajar dan budaya antar negara dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar bangsa. Selanjutnya, studi kasus kerjasama Little Bandung di Hongdae, Seoul. Dalam era globalisasi saat ini, isu-isu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan semakin mendominasi interaksi antar negara, menggantikan isu-isu politik tradisional. Diplomasi ekonomi menjadi semakin penting bagi negara dan daerah untuk meningkatkan daya saing dan mempromosikan potensi ekonomi mereka. Sejalan dengan semangat ekonomi daerah, pemerintah Kota Bandung berinisiatif untuk membangun program Little Bandung sebagai upaya untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal agar dapat bersaing di pasar internasional. Program ini bertujuan untuk mempromosikan produk-produk kreatif Bandung
memperluas akses pasar, dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah dan negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.